Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas e-learning, pembelajaran di era digital. Rumusan pembahasan kita kali ini yaitu pertama, memahami pengertian dan konsep e-learning, kedua, menganalisis perkembangan teknologi dalam pendidikan, ketiga, mengidentifikasi manfaat e-learning dalam pembelajaran, keempat, mengkaji tantangan dan hambatan e-learning, kelima, merumuskan strategi untuk mengoptimalkan e-learning di masa depan. E-learning adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang dirancang untuk menggabungkan pendidik dan peserta didik secara online. E-learning dibuat untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh pendidik dan peserta didik, seperti ruang, waktu, kondisi, dan keadaan. Dengan adanya e-learning, sistem pendidikan dapat berjalan kapan saja dan di mana saja. Agar e-learning berhasil, beberapa aspek penting perlu diperhatikan untuk memaksimalkan potensinya. Pertama yaitu komunikasi efektif. Kedua, pembentukan kelompok belajar. Ketiga, penggunaan audio dan video. Keempat, gamifikasi. Kelima, pembelajaran melalui perangkat seluler. Nah, itulah tadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Nah, pembelajaran secara daring atau e-learning dapat menggunakan gawai maupun laptop melalui beberapa aplikasi pembelajaran daring. Umumnya, ada beberapa media yang sering digunakan untuk pembelajaran daring, yaitu pertama, tatap muka virtual melalui platform seperti video conference, teleconference, atau diskusi grup di sosial media dan aplikasi. Kedua yaitu Learning Management System atau LMS, di mana siswa dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mendaftar dan mengelola akun, mengakses materi, menyelesaikan tugas, memantau kemajuan belajar, serta berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi. Nah, itulah pengertian konsep dan aspek e-learning. Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam pendidikan. Teknologi di era digital terus berkembang, terutama dalam konteks pendidikan dan bisnis. Berikut adalah 3 tren utama yang menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan di era digital, yaitu pertama, Artificial Intelligence atau AI. Kedua, e-learning dan MOOC, Massive Open Online Courses. Ketiga, augmentasi reality atau AR dan virtual reality atau VR. Keempat, gamifikasi dalam pendidikan. Dalam penggunaan internet menawarkan solusi efektif untuk mengatasi hambatan pembelajaran. Media sosial khususnya Facebook telah menjadi platform populer bagi guru untuk mengalokasikan tugas dan memfasilitasi pembelajaran. Hal ini dibuktikan oleh lebih dari 3 juta hasil pencarian di mesin pencari terkait penggunaan Facebook dalam pembelajaran. Media sosial yang sering digunakan dalam e-learning yaitu pertama, Facebook, kedua, Edmodo, ketiga, Kuiper School. Setelah membahas perkembangan teknologi dalam pendidikan, selanjutnya kita akan membahas manfaat e-learning dalam pembelajaran. Berikut beberapa manfaat e-learning dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu akses yang tidak terbatas. Yang kedua, menghemat biaya. Ketiga, berdampak positif pada pembelajaran. Keempat, lingkungan belajar yang fleksibel. Adapun beberapa tantangan dan hambatan e-learning. Berikut adalah beberapa tantangan dalam e-learning. Pertama yaitu informasi yang beragam, kedua, kurangnya motivasi, ketiga, melemahnya kemampuan logis dan intelektual. Setelah membahas manfaat dan tantangan e-learning, selanjutnya kita akan membahas masa depan e-learning. Masa depan e-learning menjanjikan transformasi besar dalam dunia pendidikan.
Didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, dengan integrasi kecerdasan buatan AI, e-learning dapat menyediakan pembelajaran yang lebih personal, di mana sistem secara otomatis menegaskan materi, kecepatan, dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dari semua materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan metode pembelajaran efektif di era digital yang menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, dan efisiensi. Namun, e-learning juga memiliki tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kemampuan teknologi guru, risiko kecanduan teknologi, dan keterbatasan interaksi langsung. Implementasi dari pengembangan e-learning meliputi kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan infrastruktur teknologi sekolah, pelatihan guru, dan evaluasi berkala. Peneliti lanjutan tentang efektivitas e-learning serta pengembangan aplikasi e-learning yang mudah digunakan juga perlu dilakukan. Dengan demikian, e-learning dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif dan efisien di era digital.